Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita masih membahas tentang bab 2 yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan membahas yang namanya rumus kuadratik. Nah, mungkin beberapa anak-anak di sini sudah mempelajarinya di bimbel yang kalian ikuti ya. Nah, ini kita mengulang aja. Kalau misalkan anak-anak yang sudah ikut di bimbel ya. Nah, ini ada yang namanya persamaan kuadrat A x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Oh ya, sebelumnya mungkin saya perlu mengingatkan A di sini adalah angka atau koefisien dari x kuadrat. Nah, kemudian B ini adalah angka atau koefisien dari X. Nah, untuk C sendiri ini adalah namanya konstanta. Jadi konstanta itu adalah angka yang tidak ada variabelnya. Nah, kalau ada rumus seperti ini atau persamaan seperti ini, anak-anak diminta untuk menentukan akar-akar penyelesaiannya nanti bisa menggunakan rumus kuadratik. Nah, mana rumusnya? Nah, yang di bawah ini ada X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar D per 2A. Nah, D ini apa? D ini adalah diskriminan. Rumusnya seperti ini. D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dan dikali C. Seperti itu. Oke, kita bahas yang selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, di sini ada persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, mungkin perlu diingat-ingat tentang ABC tadi ya. Kenapa? Karena kita akan menentukan ABC-nya dulu. Ya, di sini A-nya 1, B-nya -5, dan juga C-nya 6. Nah, ini sesuai penjelasan saya tadi. A itu kan koefisien dari X kuadrat ya. Nah, di sini tidak ada angka di depan X kuadrat, berarti dia nilai dari koefisiennya adalah 1. Nah, kemudian koefisien dari X yaitu B. Di sini tandanya adalah negatif 5. Nah, jadi besok kalau ada soal terus di tengahnya ini negatif, negatifnya disebutkan di yang diketahui ya. Oke, kemudian untuk yang C-nya yaitu konstanta, dia nilainya 6. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu yang dilakukan adalah memasukkan angka-angka yang di sini ke rumus diskriminan yang B kuadrat dikurangi 4 kali A dikali C. Nah, karena B-nya -5, jadi -5 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6. Oke, kita hitung selanjutnya. Nah, -5 kuadrat itu adalah 25, kemudian 4 dikali 1 dikali 6 hasilnya 24. Oke, kita kurangkan, hasilnya adalah 1. Nah, setelah ketemu diskriminannya, apa yang dilakukan? Dimasukkan ke rumus yang tadi, yang di awal itu. Nah, maka persamaannya akan berubah jadi seperti ini. Nah, kenapa kok di sini minusnya ada 2 anak-anak? Nah, karena alasannya cukup simpel, karena B-nya di sini negatif, kemudian di rumus juga ada negatifnya. Jadi negatifnya double. Nah, kalau positif berarti nanti ya negatifnya cukup 1 aja, seperti itu. Nah, terus di sini sama plus minus akar di rumus D. Nah, di sini bisa dilihat D-nya 1 berarti akar 1. Kemudian per 2 kali A, A-nya juga 1. Nah, kita hitung. Nah, karena di sini ada 2 tanda yang berdekatan, kita ubah. Nah, karena tandanya sama, maka dia akan menjadi positif. Makanya 5 yang di sini jadi positif. Nah, kemudian akar dari 1 ya 1. Oke, terus 2 kali 1 hasilnya 2.
Nah, karena di sini ada plus minus, maka nanti akarnya tentu ada 2. Nah, yang pertama kita akan tentukan adalah akar ke-1. Nah, akar ke-1 itu gimana? Nah, di sini. Jadi, X1 sama dengan 5 plus 1. Nah, karena di sini ada plus minus kan? Kita menentukan akar ke-1-nya dengan 5 plus 1. Kemudian per 2 tentunya. Nah, kemudian 5 plus 1 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Jadi X1-nya sama dengan 3. Terus kita lanjut ke akar yang kedua. Cara menentukannya gimana akar kedua? Yaitu X2 sama dengan 5 kurang 1 per 2. Nah, kalau tadi ditambah atau di plus, sekarang dikurang atau di min. Nah, 5 kurang 1 hasilnya 4. 4 dibagikan 2 hasilnya adalah 2. Jadi, akar-akar penyelesaian atau nilai X yang memenuhi dari soal ini adalah 3 dan juga 2. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini ada persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x x kuadrat dikurangi x dikurang 6 sama dengan 0. Oke, untuk apa? Saya kasih waktu 5 detik untuk anak-anak menentukan ABC-nya terlebih dahulu ya. Kemudian nanti bisa dicocokkan dengan jawaban saya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini jawabannya. Nah, A-nya 1, B-nya min 1, C-nya sama dengan min 6. Nah, terus apa yang dilakukan? Sama seperti tadi, kita cari D-nya terlebih dahulu. Pakai rumus ini tentunya. Nah, terus kita inputkan atau kita masukkan angkanya ke rumus tadi. B-nya min 1 berarti min 1 kuadrat. Kemudian A-nya 1 dan C-nya min 6 berarti 4 kali 1 dan juga kali min 6. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, ini. Min 1 dipangkatkan 2 hasilnya 1. Kemudian min 4 dikali 1 kali min 6. Nah, di sini karena ada perkalian minus, tandanya menjadi plus atau penjumlahan. Angkanya dikalikan 4 kali 1 kali 6 hasilnya 24. Kemudian kita jumlahkan hasilnya adalah 25. Setelah ini yang dilakukan apa? Sama seperti tadi, yaitu memasukkan angka-angka yang di atas ini ke rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, kita langsung saja masukkan angkanya. Nah, ini karena kebetulan B-nya minus lagi ya, berarti ini tanda minusnya atau negatifnya ada 2 lagi. Oke, kemudian di sini D-nya 25 jadi akar 25, A-nya 1, yang bawah jadi 2 kali 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini jadi 1 plus minus 5, karena akar dari 25 itu kan 5 ya. Terus 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjutkan menentukan akar ke-1, yaitu X1 sama dengan 1 plus 5 per 2. Nah, 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke, itu untuk akar ke-1-nya atau X1. Kemudian sekarang untuk akar kedua atau X2-nya. Nah, di sini tentu saja kita pakai yang minus ya. 1 kurangi 5 per 2. 1 kurangi 5 hasilnya min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Nah, ini di sini jadi akar-akar penyelesaian atau X yang memenuhi dari persamaan kuadrat ini adalah 3 dan juga min 2. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah karakteristik akar persamaan kuadrat. Nah, jadi di persamaan kuadrat ini akar-akarnya punya ciri-ciri atau karakteristik. Nah, dia bisa ditentukan dengan nilai D. Nah, jadi kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, maka persamaan kuadratnya ini tidak memiliki akar-akar penyelesaian atau nilai X-nya itu tidak bisa ditentukan. Nah, kemudian yang kedua,
Kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia itu punya akar-akar penyelesaian. Tapi akar penyelesaiannya itu sama atau kembar. Jadi ada nilai X-nya dan bisa ditentukan, cuman X-nya itu kembar. Gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, D-nya lebih dari 0 atau positif. Nah, kalau ada D yang positif, maka akar-akar persamaan kuadratnya ini memiliki dua akar penyelesaian yang berbeda. Nah, berbeda apa? Tentu di sini berbeda nilainya atau angkanya ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Di sini ada X kuadrat dikurangi X plus 7 sama dengan 0. Kalian diminta untuk menyelidiki apakah dia punya penyelesaian atau enggak. Nah, apa yang ditentukan pertama kali? Tentu saja A, B, C-nya. Nah, di sini saya perlu mengingatkan bahwa A itu adalah koefisien dari X kuadrat atau angka di depan X kuadrat. Kemudian B adalah angka di depan X atau koefisien X. C adalah konstanta atau angka yang tidak memiliki variabel. Nah, jadi A-nya diperoleh 1, B-nya min 1, C-nya sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita inputkan atau masukkan angka-angka tadi ke rumus diskriminan. Jadinya adalah min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 7. Nah, min 1 kuadrat hasilnya 1. 4 kali 1 kali 7 hasilnya 28 di sini. Nah, karena 1 kurangi 28 hasilnya adalah negatif 27. Karena negatif artinya apa? Ya, betul. Artinya adalah karena dia negatif atau diskriminannya kurang dari 0, maka X kuadrat dikurang X ditambah 7 sama dengan 0 tidak memiliki penyelesaian atau nilai X-nya tidak ada. Seperti itu. Oke anak-anak, kita sekarang masuk ke contoh soal yang kedua ya. Di sini terlihat ada persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali? Ya, betul ya, itu menentukan ABC-nya. Terlihat di soal A-nya 2, B-nya minus 3, C-nya minus 2. Nah, terus kita inputkan angka-angka ini ke rumus diskriminan ini ya. Hasilnya adalah negatif 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 2 dikali negatif 2. Nah, terus jadinya seperti apa? Nah, di sini negatif 3 pangkat 2 hasilnya 9. Kemudian di sini 4 kali 2 kali negatif 2 jadinya plus 16. Kok bisa? Karena di sini ada dua tanda negatif. Nah, kemudian 9 tambah 16 hasilnya 25. Nah, D-nya di sini karena 25 bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka 2x kuadrat dikurangi 3x kurangi 2 sama dengan 0 memiliki penyelesaian dengan dua akar yang berbeda. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. Di sini x kuadrat dikurangi 6x tambah 9 sama dengan 0. Nah, seperti biasa kita tentukan A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya minus 6, C-nya 9. Nah, kita masukkan ke rumusnya. B-nya minus 6 jadinya minus 6 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 kali 9. Nah, minus 6 pangkatin 2 hasilnya 36. Kemudian 4 kali 1 kali 9 hasilnya 36. Nah, karena 36 kurangi 36 hasilnya
0. Nah, karena D-nya sama dengan 0, maka X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0 memiliki penyelesaian dengan dua akar yang sama. Seperti itu. Gimana? Mudah kan? Oke, itu dulu anak-anak penjelasan dari saya. Kita sudah sampai di akhir video pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan juga kalian ingat-ingat. Doa dipersilakan. Cukup. Itu dulu dari saya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.